Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Jadi dibagi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi. Menyemangati saya sebagai calon guru putra. Saya tidak bisa membalasnya. Semoga Allah saja yang akan membalas Bapak Ibu dengan pahala yang lebih sempurna. Salah satu guru tidak tetap di SDN Batang Kota Daya 1 Pak Hermanto. Namun saat beliau itu sangat menginspirasi saya juga. Karena terus terang saja saya lebih pagi beliau datang ke sekolah. Malu saya. Jadi sangat menginspirasi. Tuturi Handayani. Nah, ini sudah kita paham semua tentang ketiga kalimat ini. Maka langsung ke yang keempat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana kita dalam mendidik siswa itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang maksud memang sekarang ada buku, tapi buku itu adalah merupakan PSNP standar nasional. Tentunya yang menerbitkan itu mungkin rata-rata di Jakarta, maka tidak mungkin ada ketidaksesuaian dengan daerah yang ada di sini. Makanya terinspirasi dari Pak Tion tadi, kita dikondisikan ke alam yang nyata, disesuaikan dengan keadaan di daerah saya, di daerah kita. Kemudian dengan kodrat zamannya juga. Jadi kemarin waktu saya masih belum ada HP, belum ada Android, nah sekarang sudah ada. Jadi kita selalu memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Terkait dengan kodrat zaman ini, kita ingat pada kurikulum Bapak Ibu. Kurikulum ini setiap beberapa tahun itu selalu berubah-ubah. Ada KTSP, ada K13 di kelas saya, karena di saya kelas 5, yaitu kegiatan pembelajaran. Saya itu merancang pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan alam nyata. Jadi di gambar 1 kita diskusi dengan siswa mengenai materi yang dibahas di kelas. Ini yang laki-laki, yang putra. Kemudian berikutnya juga ada kita memimpikan murid-murid yang punya iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, tangguh, dan tekun. Beriman dan berakhlak mulia. Beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua,
Ya, maksudnya ini yang satu lah. Masih satu Pak? Kedua nih. Poin satu. Ya, masih di poin satu. Saya punya dua mimpi di sini. Beriman dan bergerak mulia yang pertama. Yang kedua adalah mengikuti perkembangan zaman, yaitu dapat mengoperasikan komputer atau menguasai IT. Dan tidak mudah bosan. Cita-cita yang saya impikan di murid-murid kelas 1 dari murid saya sendiri di kelas 1 yaitu mampu bersaing dan mandiri, karena mereka kan masih di usia yang baru menyelesaikan pendidikan TK. Jadi mampu bersaing dan mandiri itu saya lihat dari keseharian murid saya di kelas 1. Kita mewujudkan murid-murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif di dalam kelas dan bertanggung jawab di dalam kelas. Tuhan Yang Maha Esa dan Aktif di dalam kelas. Tanggung jawab. pendapatnya lebih gimana? Ya, pendapat dari muridnya. Yang kedua, mari semua dia. Kenapa? Iya, aku satu aja dia dulu ya. Bahasa Cina. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru telah menuliskan atau melengkapi kalimat rumpang yang saya serahkan, yaitu terkait dengan visi sekolah atau cita-cita untuk murid. Yang mana dari Bapak Ibu hasilnya adalah yang pertama dari Ibu Rina Wijayati adalah punya iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, aktif, tangguh, dan unggul. Ini yang dari Ibu Rina. Kemudian yang dari kira-kira ini apakah masuk pada
visi yang telah kita buat bersama. Masuk ya. Ini di sekolah, visi kita di sekolah adalah apakah sudah masuk? Berintak, aktif, tangguh dan unggul. Masuk ya Pak ya, tadi yang berintak ya. Masuk juga. Atau nanti bisa kita diskusikan lagi. Kemudian yang dari Bapak Sution adalah memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, ada dua. Yang kedua adalah mengikuti perkembangan zaman kodrat zaman. Kemudian menguasai IT, lebih menguasai IT. Ini yang juga masuk semua. Kemudian Bapak Haji Subaryanta adalah memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan tidak mudah putus asa. Berikutnya adalah Bapak Joko Kurniawan memimpikan murid-murid yang berakhlak karimah dan berprestasi. Kemudian dari Bapak Selamat Riyadi adalah beriman, berbudi pekerti, dan berakhlak mulia. Yang dari Ibu Dini Maduraningsi adalah mampu bersaing, memimpikan murid-murid yang mampu bersaing dan mandiri. Dari Ibu Kristiana Wafiko, beliau memimpikan murid yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan aktif di dalam kelas serta bertanggung jawab. Kemudian dari Bapak Gunawan Helmi Wijaya memimpikan murid yang berbudi pekerti baik. Nah, di antara kalimat ini atau Bapak Ibu telah menuliskan atau memimpikan murid-murid yang telah dituliskan oleh masing-masing Bapak Ibu, ternyata semuanya sesuai dengan visi kita, yaitu berintak, aktif, tangguh, dan unggul. Kedua, kita mempercayai bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Sebenarnya sama pemikiran Pak Gunawan ini dengan saya, bahwa kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa sebagai pemegang estafet kepemimpinan yang sudah diwasiatkan oleh Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Soekarno-Hatta, bahwa kuserahkan bangsa dan negara padamu. Nah, ini adalah merupakan suatu wasiat kepada anak didik kita yang harus kita wujudkan bersama. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang bisa berkembang ke arah yang lebih baik untuk meraih cita-cita mereka masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa menerima materi pengetahuan dari apa yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Kita percaya bahwa murid adalah orang yang mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa yang mampu melaksanakannya kegiatan atau apa yang menjadi visi sekolah setiap harinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah membuat ini visi yang kedua, bahwa kita percaya bahwa murid adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi. Sebetulnya sudah sesuai. Kita dengan di sini ada aktif, ada tangguh, dan unggul. Kemudian yang ketiga
yaitu ada di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Apakah ini langsung kita selesaikan ke yang ke nomor 6 sekaligus, Pak? Ya, dari nomor 3 langsung ke nomor 6 bisa dilanjut Langsung dijadikan satu per orang. Di sekolah kita mengutamakan akhlak, perilaku, dan ilmu yang beriringan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah dapat menjadi wadah dalam menyalurkan bakat dan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah dengan baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi yang dibuat dengan hati dan keyakinan akan berdampak baik untuk kemajuan siswa dan sekolah. Terima kasih. Ya. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan perilaku yang baik, karena ketika kita menanamkan kedisiplinan, maka untuk membentuk perilaku yang baik akan lebih mudah. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa makan dan minum sambil berdiri itu tidak baik menurut ajaran agama dan tidak baik pula menurut kesehatan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk membuat murid yang berakhlak mulia. Yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa untuk menjadi murid yang berkarakter membutuhkan kemauan yang sangat besar. Dilanjutkan oleh Bapak Sutio. Iya, yang ada di tulisan saya bahwa segala sesuatu ini perlu adanya suatu kebersamaan, bahwa segala sesuatu ini antara warga sekolah dan kita bersama ini perlu untuk mewujudkan untuk mewujudkan keinginan atau visi bersama. Yang perlu untuk kita lakukan adalah satu tujuan, yaitu kebersamaan, bersinergi yang baik antara Bapak, Ibu guru, siswa dan warga atau wali siswa, karena kita mempunyai cita-cita dan satu tujuan bersama. Nah, oleh karena itu, maka selanjutnya saya silakan buat teman-teman. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Karena menurut saya tidak ada yang bisa kita capai tanpa adanya kerjasama yang baik dari segala pihak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting untuk bekal di masa depan, untuk mampu hidup dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang semakin kompleks. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk berkembang dan maju serta mampu bersaing. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha dan berjuang meraih cita-cita sesuai visi dan misi sekolah kita.
Di sekolah kita mengutamakan murid untuk mendorong agar bisa dalam segala kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa warga sekolah tidak pernah lepas dari kerjasama. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa menciptakan murid-murid yang berakhlak mulia. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling menolong, mengingatkan, dan bekerja sama satu sama lain itu perlu dilakukan. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah manusia yang bisa berubah-ubah. Oleh sebab itu kita harus selalu memberikan motivasi dan contoh yang baik terhadap siswa. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah tempat belajar untuk mengembangkan bakat dan minat masing-masing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan mengajar siswa dengan sepenuh hati. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa dan guru adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan visi sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting karena sekolah tempat yang paling baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan budi pekerti sangat diutamakan sehingga bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain sehingga peserta didik kita unggul segalanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang telah membuat atau mengimpikan seperti apa murid kita di SDN Batang-Batang Daya 1 ini. Semuanya sudah bagus, sudah oke. Kita adalah mengimpikan menjadi murid yang baik. Kalau saya simpulkan di antara Bapak Ibu mulai dari tadi, dari awal sampai 1, mungkin ada 4 poin yang menjadi kesimpulan bagi saya. Yang pertama adalah meningkatkan pendidikan berkarakter. Jadi berkarakter ini secara umum, secara khususnya yaitu seperti berakhlak mulia, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan media pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran IT, dan alhamdulillah sudah ada pelajaran tambahan di sekolah yaitu tentang TIK. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Meskipun saya belum mempelajari tentang materi ini, insya Allah di modul 2.1 seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak pengajar praktik bahwa berdiferensiasi ini ada di modul 2. Tapi kita sudah bisa membayangkan seperti apa pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang keempat adalah membangun kerjasama yang baik. Nah, jadi keempat inilah yang menjadi kesimpulan dari apa yang di kalimat rumpang yang telah ditulis oleh Bapak Ibu guru hebat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan.
sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya menambah semangat untuk melanjutkan pendidikan guru penggerak, dan bagi Bapak Ibu karena di sini ada 4 orang yang mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan ke-9. Jadi kepada Bapak Ibu guru, Bapak senior kita, Bapak Yusberanta, Bapak Tion, Bapak Selamat yang merupakan guru senior yang sangat saya butuhkan bimbingan, pencerahan, dan motivasinya sehingga bisa menginspirasi saya menjadi guru yang lebih hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.